Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya muliakan, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Channel yang mempelajari KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti 2 Januari 2026. Kita pada video yang ke-173 dan kita akan membahas pasal 357 KUHP baru. Namun demikian, sebelum saya membahas pasal 357 KUHP baru, akan saya sampaikan bahwa perkara-perkara yang dihadapi atau yang terjadi kita, baik itu perkara pidana atau perkara perdata atau perkara-perkara atau permasalahan-permasalahan yang lain, tidak seluruhnya itu melibatkan orang-orang yang sudah dewasa. Banyak juga perkara-perkara yang melibatkan orang-orang atau anak-anak yang belum dewasa. Bahwa terkait dewasa ini memang ada beberapa perbedaan di dalam undang-undang yang ada di Indonesia. Undang-Undang Peradilan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak itu adalah belum berumur 18 tahun. Kemudian di Undang-Undang Perkawinan yang boleh menikah itu kalau perempuan 16 tahun, kalau laki-laki 19 tahun, tapi kayaknya ada perubahan, masing-masing harus minimal 19 tahun. Kemudian di dalam Undang-Undang Hukum Perdata di pasal 330 Bucherlich Wetboek mengatakan bahwa belum dewasa adalah orang yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah nikah. Itu namanya belum dewasa. Sebutannya memang beda-beda. Yang di sini anak adalah, yang ini orang yang boleh menikah. Kemudian di dalam KUHP ini belum dewasa, berbeda-beda. Nah, ini mengikuti yang mana kan gitu kan? Karena pasal 357 ini akan menyinggung tentang orang yang belum dewasa. Namun kalau untuk memudahkan ini ya kita sebut saja anak-anak gitu ya, sehingga limit umurnya itu sebelum 18 tahun, biar mudah itu menurut saya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa untuk menjadi penyeragaman itu ya, menjadi penyeragaman sehingga tidak berbeda-beda masing-masing ke depan, nanti jangan sendiri-sendiri gitu, sehingga 19 tahun sudah dikatakan dewasa. Termasuk juga untuk terkait hal-hal pengurusan tanah sertifikat itu ya, umur 18 tahun ke atas itu sudah boleh mengurus atau sebagai atas nama sertifikat tanah, itu sudah boleh, ada aturannya itu. Nah, akan saya bacakan pasal 357. Setiap orang yang dipanggil di muka pejabat yang berwenang tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap atau dalam hal yang diizinkan tidak minta wakilnya menghadap dalam perkara orang yang belum dewasa, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Ini maksudnya dari setiap orang ya, siapa saja yang dipanggil di muka pejabat yang berwenang, bisa jadi dipanggil oleh penyidik, gitu, dipanggil oleh Pak Kejaksaan, dipanggil oleh Pak Hakim, Ibu Hakim terkait di pengadilan, atau dipanggil oleh pejabat-pejabat yang lain, namun dalam kaitan adanya perkara. Dan dia tidak memiliki atau tidak ada alasan yang sah ya. Alasan yang sah itu ya alasan yang dapat dimaklumi ya. Misalnya, oh ya Pak, saya menerima panggilan, paham, hari Senin besok saya tidak bisa datang karena saya pas punya hajat. Oh ya Pak, karena saya tidak bisa datang karena saya masih di luar kota. Atau kebetulan Pak, ada mendadak, ini ada saudara meninggal dunia. Itu kan alasan-alasan yang sah, alasan-alasan yang dapat dimaklumi, alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal sehat, intinya itu. Namun andaikan alasannya nggak jelas, waduh ngangung-ngangung, wah ini Pak, ini wah yang nggak masuk akal apalagi kan, itu yang dianggap tidak sah.
Dan kalau panggilan itu dia sendiri tidak datang, atau padahal sebetulnya oke, kamu tidak datang tidak apa-apa, namun dalam perkara ini boleh kok mewakilkan, misalnya menunjuk advokat atau menunjuk siapa, keluarga yang lain untuk mewakili dirinya. Dia juga tidak menunjuk, cuek berarti kesengajaannya, padahal hal ini adalah terkait perkara orang yang belum dewasa, anak-anak. Contoh, ada anak-anak berkelahi. Tentunya dalam pemeriksaan si anak ini harus didampingi oleh orang tuanya atau lembaga-lembaga pendamping. Sehingga orang-orang ini tadi yang dipanggil untuk mendampingi anak-anak yang belum dewasa itu penting kebutuhannya bagi hukum. Sebab untuk memenuhi perlengkapan formal Bapak dalam hal pemeriksaan terhadap anak itu harus didampingi oleh orang tuanya atau walinya, didampingi oleh pendamping dari pekerja sosial. Kalau dia tersangka, maka dia harus didampingi juga oleh penasihat hukum. Nah, ini orang ini tidak mau datang. Berbicara, ini orang ini tidak mau datang, sehingga apa? Pejabat berwenang, katakanlah Pak penyidik yang akan melakukan pemeriksaan terhadap si anak itu tidak bisa. Karena kalau dipaksakan dilakukan juga tidak sah, karena pendampingnya tidak ada. Maka wajar untuk memenuhi kebutuhan hukum agar cepat dalam pelaksanaan penanganan khususnya terhadap orang yang belum dewasa atau anak-anak ini, ada pasal 357 ini. Agar setiap orang yang dibutuhkan terkait dengan adanya penanganan anak yang belum dewasa datang, mau orang tuanya, mau saudaranya, mau walinya, atau mau penasehat hukum. Sehingga kalau dia tidak datang, menghambat proses perkara si anak. Kalau dia tidak datang, maka ada pidananya, yaitu pidana denda paling banyak kategori 2. Hal ini adalah untuk penanganan yang perkara dengan yang terkait dengan anak ini supaya cepat ya, tidak terhambat gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya video Esya MH ini seluruh masyarakat, siapapun itu, orang tua, keluarga, pendamping, pekerja sosial, termasuk juga advokat bisa paham. Kalau dia dipanggil di muka pejabat yang berwenang dan untuk menghadap terkait hal-hal yang berkaitan dengan perkara anak, maka wajib datang. Terkecuali ada alasan yang sah, alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, alasan yang dapat diterima oleh akal sehat. Tanpa alasan itu dipidana. Sehingga ini merupakan kewajiban bagi kita semua apabila dipanggil oleh pejabat yang berwenang yang menangani perkara orang yang belum dewasa, hukumnya adalah wajib datang. Jika tidak datang, konsekuensinya dilakukan proses hukum dengan ancaman pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Pemirsa Esya MH, demikian yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-173 ini dan membahas pasal 357 KUHP baru. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah, mohon dimaafkan, berikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah wawasan ilmu hukum saya. Subscribe untuk memberikan dukungan, tonton seluruh video Esya MH dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Salam Esya MH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.